namaku Salsa. Sore itu, aku sedang duduk di ruang kerja kecil, di sudut rumah tempat favoritku, setiap kali ingin menenangkan pikiran, setelah seharian mengurus bisnis. Di luar, langit mendung menggantung seperti hatiku yang tiba-tiba terasa berat. Di tangan, aku menggenggam selembar undangan berwarna emas. Sekilas tampak mewah, elegan, dan penuh kenangan yang kututup rapat selama ini. Reuni SMA Angkatan 2010. Mengenang masa lalu. Merajut kembali tali silaturahmi. Ada namaku tercetak jelas di bagian bawah. Sebuah undangan resmi. Tapi tak ada yang lebih menyesakkan selain satu kata itu, reuni. Tangan kiriku gemetar saat membuka undangan tadi dari amplopnya. Sudah 5 tahun sejak reuni terakhir. Reuni yang seharusnya jadi ajang nostalgia indah, tapi malah jadi titik terendah dalam hidupku. Dulu, saat aku datang dengan niat baik dan penuh semangat, yang kudapat justru tawa meremehkan, lirikan mencibir, dan ucapan yang menusuk lebih tajam dari pisau dapur di rumahku yang dulu hanya beratapkan seng. Kamu Salsa ya? Seriusan? Hahaha. Masih kayak dulu ya? Simple banget, kata Nadine dengan senyum sinisnya waktu itu. Dan mereka tertawa, bukan tawa bahagia, tapi tawa mengejek, seolah penampilanku yang sederhana dengan blazer murah, dan sepatu bekas yang sudah kupoles semaksimal mungkin adalah bahan lawakan paling lucu se-Indonesia. Aku masih ingat betul rasa panas di pipiku, bukan karena malu, tapi karena marah yang kutahan sedalam-dalamnya. Aku tidak menangis saat itu, tapi malamnya aku menangis sejeda-jedanya di kamar sempit. Hanya ada ayah yang memeluk dan mengelus punggungku sambil berkata, "Sabar ya nak, hidup ini bukan soal siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang terus berjalan." Dan kini, mereka mengundangku lagi. Aku menarik napas panjang. Di depanku, layar laptop masih menyala menampilkan laporan bulanan dari salah satu cabang usahaku. Alhamdulillah, sekarang aku hidup berkecukupan. Bahkan lebih dari cukup. Mobil D, garasi, rumah 2 lantai yang kutempati sekarang, dan bisnis yang terus tumbuh semuanya, hasil keringat dan air mataku sendiri. Tapi tetap saja, ada luka yang tak sepenuhnya sembuh. Luka dari masa SMA, masa yang bagi sebagian orang adalah masa paling indah, tapi bagiku, masa yang penuh trauma. Ponselku berbunyi pelan, pesan dari sahabat satu-satunya yang selalu baik. Sejak SMA, Niken, Salsa, kamu dapat undangan reuni juga kan? Kamu datang nggak? Please banget datang. Aku pengen kita ketemu lagi setelah lama banget sibuk masing-masing. Aku menatap layar lama, lalu menjawab singkat. Lagi dipikirin kan? Jujur, aku, dalam hati kecilku, aku ingin menunjukkan pada mereka bahwa aku bukan Salsa yang dulu. Tapi, aku juga takut kalau kehadiranku cuma akan jadi bahan omongan lagi. Apalagi aku tahu, sebagian dari mereka masih sama seperti dulu menilai seseorang, dari penampilan dan status sosial. Tapi mungkin, ini saatnya. Saatnya aku berdiri dengan kepala tegak, bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa tak ada yang lebih elegan dari diam dan berhasil. Aku menyimpan undangan itu di laci, lalu menatap diriku di cermin kecil di samping meja kerja. Masih sama, tapi tatapanku sudah berbeda. Lebih kuat, lebih yakin. Kalau aku datang sebagai Salsa yang baru, bisikku pelan. Dan entah kenapa, sore itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa siap membuka kembali lembaran lama, meskipun masih ada noda luka di sana. 5 tahun lalu, aku berdiri di depan cermin kecil di kamar kos-kosan sempitku, mengenakan blazer coklat tua hasil diskonan toko pakaian bekas. Lipatan di pundaknya tak bisa kuhilangkan sepenuhnya, meski sudah kuseka dengan setrika pinjaman dari tetangga sebelah. Di bawahnya, aku kenakan blus putih sederhana dan rok hitam satu-satunya yang masih layak pakai. Sepatuku sudah kupoles semalaman, walaupun solnya agak menganga di bagian belakang, tapi aku tersenyum. Saat itu, aku sungguh bahagia.
Aku pikir, reuni adalah ajang hangat untuk bernostalgia, saling berbagi cerita, mengenang masa muda. Tak pernah terlintas di pikiranku bahwa hari itu akan jadi malam paling memalukan dalam hidupku. Gedung pertemuan mewah di pusat kota itu penuh dengan lampu, gantung kristal, alunan musik, dan aroma parfum mahal. Satu persatu, wajah-wajah yang dulu ku kenal saat SMA mulai berdatangan. Mereka jauh berubah. Cantik, gagah, penuh percaya diri. Mobil-mobil mewah parkir berjejer di luar. Aku hanya turun dari ojek online dan berjalan cepat agar tak terlalu diperhatikan. Nah, itu dia Salsa. Aku tersenyum canggung saat Niken melambai dari sudut ruangan. Ia tetap hangat seperti dulu. Satu-satunya orang yang tak pernah memperlakukanku seperti aku tak pantas berada di antara mereka. Tapi sebelum aku sempat menghampirinya, suara tawa keras memecah suasana. Hah? Itu Salsa. Astaga, kamu datang juga. Nadine, ratu sekolah, masih cantik seperti dulu. Hanya kini dandanan dan bajunya jauh lebih mencolok. Wah, aku nggak nyangka kamu masih hidup. Timpal Yuda, mantan ketua OSIS, dengan nada bercanda yang menusuk. Beberapa dari mereka tertawa. Aku memaksakan senyum. Ya, hidup? Alhamdulillah. Masih tinggal di kampung itu ya, yang deket pasar, yang gang sempit itu. Ya ampun. Masih inget banget aku, dulu, tiap pagi suka lihat kamu dianterin tukang beca. Itu, ayah kamu ya? Suasana mendadak dingin di tubuhku. Tapi mereka tertawa lagi, seolah semua itu masih jadi candaan lucu bagi mereka. Aku mencoba menahan diri, aku berpura-pura tertawa juga, walau hatiku nyeri. Aku berusaha mengalihkan pembicaraan, bicara soal kerjaanku saat itu. Aku sedang merintis bisnis makanan kesel Koshilin secara online, tapi belum punya banyak pelanggan. Tapi Nadine justru menatapku dengan alis terangkat. Online? Jadi kamu tukang jualan online sekarang? Wah, keren juga ya. Dari anak tukang beca, jadi jualan gorengan online. Naik kelas? Aku ingin pergi saat itu juga. Tapi kakiku seperti tertancap ke lantai. Yang paling menyakitkan bukan hanya hinaan mereka, tapi tatapan kasihan yang sembunyi-sembunyi. Spoken Era, yang sengaja tak menegur. Mereka menganggap kehadiranku tidak penting. Aku pulang lebih awal, bahkan tak sempat menyapa guru-guru yang datang. Niken mengantar sampai luar dan memelukku. Maaf ya Sal, aku nggak nyangka mereka bakal gitu. Kamu hebat banget bisa tetap datang, katanya. Aku mengangguk, pelan. Menahan air mata. Sepanjang perjalanan pulang, aku hanya diam. Ojek yang kutumpangi melaju pelan melewati jalanan kota yang lampunya berkelap-kelip. Tapi hatiku gelap. Sesampainya di rumah kontrakan kecilku, aku langsung masuk kamar dan menangis. Aku menangis bukan karena mereka menghina latar belakangku, tapi karena aku sadar aku masih belum jadi apa-apa. Ayah masuk ke kamar, duduk di sampingku. Tangannya kasar, penuh bekas kapalan karena menarik becak seharian. Tapi usapannya di punggungku lembut, seperti selalu. Sal, kamu sedih karena mereka ya? Aku hanya mengangguk. Kamu tahu nak, dulu bapak juga sering diketawain orang. Dibilang kerjaan bapak hina, gaji kecil, gak punya masa depan, tapi bapak terus kerja buat kamu. Karena satu-satunya hal yang penting, bukan siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling kuat bertahan. Aku mengangkat kepala, menatap mata ayah. Bapak bangga sama kamu, datang ke acara itu. Meskipun tahu kamu akan dinilai macam-macam. Itu artinya, kamu sudah berani. Dan itu nggak semua orang bisa. Malam itu, setelah isak tangisku reda, aku duduk di depan buku catatanku. Ku keluarkan pulpen, dan kutulis sebuah kalimat besar di halaman pertama. 5 tahun dari sekarang, mereka akan menoleh ke belakang dan mencari tahu siapa Salsa sebenarnya. Dan sejak malam itu, hidupku berubah. Sejak malam reuni itu, setiap aku memejamkan mata, tawa mereka kembali terngiang. Yukapan Nadine, wajah mencibir Yuda,
Bahkan lirikan meremehkan dari mereka yang dulu duduk sebangku denganku terus berputar seperti kaset rusak di kepalaku. Namun, di sela luka itu, ada satu hal yang tak bisa kulupakan. Suara ayah. Yang penting bukan siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang gak berhenti jalan. Malam itu, aku membuka laptop bututku. Layarnya sudah bergaris, baterainya cuma tahan 2 jam. Tapi aku tak peduli. Aku mulai mencari satu kata. Usaha kecil yang bisa dimulai dari rumah. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku tahu aku tak bisa terus menunggu keajaiban. Aku mulai menjual kue basah buatan ibuku. Kue tradisional seperti talam ubi, dadar gulung, dan nagasari. Satu-satunya modal adalah kepercayaan dan pinjaman uang Rp500.000 dari tabungan ayah yang ia kumpulkan dari hasil narik becak bertahun-tahun. Awalnya sulit, sangat sulit. Aku bangun setiap jam 3 pagi, membantu ibu memasak. Jam 6, aku antar ke beberapa warung dan titip jual. Siangnya, aku sisihkan waktu membuat konten sederhana untuk promosi online di Instagram dan WhatsApp. Foto kuenya pakai kamera HP jadul yang sudah buram lensanya, tapi aku tetap posting. Hari-hari pertama, sepi. Minggu pertama, dapat untung cuma 20.000. Tapi aku terus jalan, terus mencoba. Setiap malam aku belajar, aku tonton video gratisan tentang digital marketing, tentang cara branding sederhana, cara foto produk pakai cahaya matahari, sampai bagaimana menulis caption yang menarik. Kadang aku menangis karena capek, kadang aku mau menyerah. Tapi tiap kali aku membuka kembali tulisan di catatanku malam reuni itu, aku bangkit lagi. Aku tak ingin membalas hinaan mereka dengan hinaan balik. Aku ingin membalasnya dengan pencapaian. Sampai suatu hari, seorang pembeli dari kantor besar memesan 100 kotak snack box untuk acara rapat. Itu pertama kalinya aku merasa, mungkin, hanya mungkin, aku bisa berhasil. Setelah order besar itu, aku mulai berani menambah varian menu dan mempekerjakan satu orang tetangga untuk bantu produksi. Aku namai bisnis kecilku Sajian Salsa. Nama yang terdengar sederhana, tapi penuh arti bagiku. Dari rumah kontrakan sempit, usaha itu mulai tumbuh perlahan. Kadang ada hari yang ramai order, kadang sepi. Tapi aku tetap jaga kualitas. Aku layani pelanggan dengan ramah. Zaku, kata-kata manis dan ketulusan bisa jadi nilai jual paling mahal. Namun perjalanan ini bukan tanpa luka baru. Satu kali, aku ditipu oleh pelanggan yang memesan ratusan kotak makanan, tapi tak membayar. Total kerugian, lebih dari 2 juta jumlah. Besar bagiku saat itu. Aku menangis semalaman, tapi ayah hanya duduk di teras, menepuk-nepuk punggungku sambil berkata, "Rugi harta masih bisa dicari lagi. Jangan sampai kamu rugi harapan, Sal." Aku terus jalan. Sampai akhirnya, aku bertemu seseorang, namanya Raka. Pertemuan kami berawal dari email sederhana. Ia mengaku tertarik dengan brand Sajian Salsa dan ingin menawarkanku kolaborasi kemitraan. Jujur, aku sempat curiga. Banyak yang menipu atas nama bisnis. Tapi setelah kami bertemu, semua berubah. Raka bukan hanya cerdas dan visioner, tapi juga sabar dan penuh empati. Ia bukan sekadar investor, ia jadi mentor. Ia bantu membuat sistem manajemen yang lebih rapi, bantu menghubungkan dengan supplier bahan baku yang lebih murah, dan memperkenalkan aplikasi kasir sederhana untuk mendata transaksi harian. Usaha kamu punya potensi, Sal. Tapi kamu gak bisa kerjain semuanya sendirian, katanya waktu itu. Orang kayak kamu layak punya tempat lebih tinggi dari yang kamu pikirkan. Sejak saat itu, Sajian Salsa berubah jadi lebih besar. Aku rekrut tim, buka dapur produksi kecil, punya 2 reseller, dan dalam 2 tahun, aku berhasil buka gerai pertamaku di pinggir jalan utama kota. Bukan besar, tapi bersih, rapi, dan ramai pembeli. Saat berdiri di depan papan nama gerai itu, dengan tulisan Sajian Salsa, dari dapur kecil untuk dunia yang besar, aku menahan air mata. Aku melihat ayah berdiri tak jauh dariku, mengenakan kemeja lama yang ia simpan untuk momen istimewa. Matanya berkaca-kaca,
Aku memeluknya erat. Ini buat Bapak, buat semua becak yang pernah Bapak kayu. Dari anak tukang becak yang dihina, kini aku berdiri sebagai perempuan yang menciptakan lapangan kerja untuk belasan orang. Tapi aku tak pernah merasa ingin pamer. Aku hanya ingin dipandang setara. Namun di tengah keberhasilanku satu Andengen datang kembali. Dan meski hatiku sedikit gemetar, aku tahu saatnya semakin dekat reuni kedua. 5 tahun setelah aku dihina, kali ini aku akan datang. Bukan dengan amarah, tapi dengan kebanggaan, diam-diam. Di pagi yang tenang, aku membuka inbox email dan menemukan sesuatu yang membuatku terdiam beberapa detik. Permintaan kerjasama dari stasiun TV lokal. Liputan usaha sajian salsa, jantungku berdegup pelan. Lalu semakin cepat, perlahan, senyumku. Aku teringat masa-masa saat aku harus menjajakan dagangan ke warung-warung, bahkan menitipkan makanan dengan sistem konsinyasi yang seringkali tak dibayar penuh. Dan sekarang, namaku diminta untuk diliput. Tak lama setelah itu, sebuah kamera memasuki dapur produksiku. Kru dari stasiun TV datang, membawa pencahayaan dan peralatan yang biasanya hanya kulihat di YouTube. Mereka mewawancaraiku, merekam saat aku bercengkerama dengan tim kecilku, dan bahkan meminta footage saat aku menyapa pelanggan di gerai. Bu Salsa, apa yang memotivasi ibu hingga bisa sampai di titik ini? Tanya wartawan perempuan itu. Aku tersenyum pelan. Pernah diremehkan dan tidak mau terus hidup dengan luka yang sama. Liputan itu viral. Banyak orang membagikan kisahku di media sosial. Instagram Sajian Salsa langsung bertambah ribuan followers hanya dalam 3 hari. Orderan membanjir. Banyak komunitas UMKM yang mengundangku sebagai pembicara. Aku nyaris tak percaya. Dulu aku malu membuka mulut di depan umum. Sekarang, aku diminta bercerita untuk memberi semangat ke orang lain. Saat menghadiri satu acara UMKM daerah, aku duduk di barisan pembicara. Di sampingku, ada nama-nama besar di dunia kuliner dan bisnis. Tapi, saat namaku dipanggil, aku tetap berdiri dengan cara yang sama seperti dulu. Tenang, tak terburu-buru. Menatap hadirin satu persatu. Aku bukan siapa-siapa, teman-teman. Aku hanya anak tukang becak yang pernah diolok-olok di reuni sekolah. Tapi malam itu, olokan mereka menghidupkan sesuatu dalam diriku. Dan hari ini, aku berdiri di sini bukan untuk membuktikan apa-apa. Aku hanya ingin kita semua tahu, asal kita tak pernah berhenti melangkah, kita akan sampai juga. Tepuk tangan menggema. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis. Tapi bukan karena sakit, aku menangis karena bahagia. Semua itu terasa seperti mimpi, tapi hidupku berubah bukan. Karena keajaiban, aku berjuang setiap hari. Aku belajar setiap malam, dan semua itu dimulai dari luka-luka yang kini berubah jadi kekuatan. Namun, satu hal belum kutuntaskan. Masa lalu, suatu malam, saat duduk di balkon rumahku, ponselku berbunyi, pesan dari Niken. Sal, reuni SMA diadakan lagi tahun ini. Di Hotel Bintang 5, katanya banyak yang bakal datang. Kamu ikut nggak? Please, Datang, aku pengen kamu lihat sendiri. Kamu tuh udah beda sekarang. Aku membaca pesan itu berulang kali, lalu kubalas. Aku akan datang. Hari itu datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Aku berdiri di depan cermin besar kamar hotel. Berbeda jauh dari 5 tahun lalu. Gaun satin lembut berwarna krem menggantung indah di tubuhku. Rambutku ditata simpel namun elegan. Wajahku tidak menor, hanya riasan tipis yang mempertegas sorot mataku. Sepatuku bukan lagi sepatu sobek dari pasar Loak Melangkah. Dengan yakin, aku datang sendirian. Raka ingin ikut, tapi aku memintanya untuk tidak. Reuni ini harus kuselesaikan sendiri, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk berdamai dengan diriku sendiri. Begitu melangkah masuk ke ballroom hotel, banyak mata langsung menoleh, tapi tidak ada yang menyapa, tak ada yang mengenali. Aku hanya perempuan cantik berkelas,
Yang mungkin istri pejabat. Aku mengambil segelas minuman dan berdiri di sudut ruangan, mendengarkan tawa, melihat wajah-wajah yang dulu pernah membuatku merasa tak berharga. Nadine masih tampil glamor. Yuda kini sedikit buncit, tapi tetap merasa seperti raja. Geng mereka masih utuh. Dan saat mereka lewat di dekatku, Nadine sempat melirik, lalu berbisik pada temannya sambil cekikikan kecil. Kayak pernah lihat deh. Artis ya. Aku hanya tersenyum. Tak lama, Niken datang menghampiri dengan mata berbinar. Salsa, astaga kamu pes, jangan keras-keras, kataku sambil tertawa pelan. Ya Tuhan, kamu biasa, ujarnya haru sambil memelukku. Aku bangga banget, kamu cantik, sukses. Semua orang gak bakal percaya kalau mereka tahu siapa kamu sebenarnya. Aku memandangi seluruh ruangan. Biarin aja, aku gak butuh pengakuan dari mereka. Aku datang cuma buat menutup satu pintu yang pernah mereka hancurkan. Tapi ternyata, tak semudah itu menutup masa lalu. Ketika acara mulai resmi dimulai, Mick menyebut satu persatu nama alumni yang kini sukses di berbagai bidang. Dan yang tak kalah inspiratif, mari kita sambut pemilik brand kuliner sajian salsa, Ibu Salsa Hermawan. Seisi ruangan terdiam. Semua menoleh, beberapa tampak bingung, tapi Nadine, Yuda, dan geng mereka membeku. Aku melangkah naik ke panggung dengan langkah ringan. Dan saat mikrofon disodorkan ke tanganku, aku hanya berkata, "Hai, nama aku Salsa. Mungkin kalian gak kenal aku sekarang, tapi aku pernah duduk di kelas yang sama dengan kalian. Mungkin kalian gak ingat aku, tapi aku ingat kalian semua." Seisi ruangan terdiam. Aku menatap Nadine, tatapannya kosong. Ia terkejut. Mungkin juga malu, mungkin juga tidak percaya. Tapi gak apa-apa, lanjutku. Dulu kalian mengajariku banyak hal, terutama bagaimana rasanya dianggap remeh. Dan dari situlah aku belajar berdiri tegak. Tap tangan perlahan mulai terdengar. Aku turun dari panggung dengan hati lega. Tapi aku tahu ini belum selesai. Karena seseorang dari masa lalu yang dulu ikut menyakitiku akan datang lagi, dan kali ini ia akan mengejutkanku dengan kebenaran yang tak pernah kuduga. Setelah turun dari panggung itu, aku kembali ke sudut ruangan. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Orang-orang membicarakan nama Salsa yang tiba-tiba begitu asing namun mengguncang memori mereka. Dia yang punya sajian salsa? Itu Salsa yang dulu anak tukang becak? Gak mungkin. Serius, aku hanya tersenyum. Bukan senyum sinis, tapi senyum lega. Untuk pertama kalinya, aku berdiri di hadapan mereka tanpa harus mengecilkan diri, tanpa harus minta diterima, tanpa takut. Langkah Nadine perlahan mendekatiku. Ia tampak kikuk, hal yang belum pernah kulihat dari sosoknya sejak SMA. Bibirnya sempat bergerak, seolah ingin berkata sesuatu, tapi tak jadi. "Hai Nadine," ucapku lebih dulu. Ia tergagap. "Hai, Salsa?" "Ya, kamu. Wow, kamu berubah banget." "Terima kasih," jawabku datar. Ia mencoba tertawa. "Ya ampun, aku sampai gak ngenalin kamu. Kamu sekarang sukses banget ya. Maaf ya, dulu kamu bilang aku cocok jadi penjual gorengan keliling." Potongku pelan, tapi tajam. Ia terdiam, matanya berkedip cepat. "Aku benar-benar minta maaf. Itu dulu, kita masih anak-anak." Aku menghela napas pelan. "Maafmu bukan sesuatu yang aku butuhkan sekarang, Din. Tapi tenang, aku sudah memaafkanmu bahkan sebelum kamu sadar kamu menyakitiku." Nadine tak menjawab. Ia mundur pelan, kembali ke gengnya. Sementara aku menatap satu persatu wajah yang kini tak bisa menatapku balik. Aku kira itu sudah puncaknya. Tapi Tuhan menyimpan kejutan lain. Beberapa saat kemudian, seorang pria masuk ke ruangan. Tegap, tenang, dengan senyum ramah yang sangat kukenal. "Raka." Ia melangkah ke arahku sambil membawa sesuatu di tangannya. Satu kotak kecil berisi berkas. "Sal,
katanya lembut. Boleh kita bicara sebentar? Aku mengangguk meskipun hati kecilku bertanya-tanya, kenapa Raka tiba-tiba datang ke sini tanpa bilang. Kami duduk di lounge kecil di luar ballroom. Raka menatapku, tampak ragu. Aku sengaja datang, Sal. Aku tahu kamu gak mau ditemani. Tapi aku gak bisa diam lagi. Aku mengernyit. Ada apa? Raka menunduk sebentar, lalu membuka kotak di tangannya. Di dalamnya, ada foto-foto lama, foto siswa-siswa SMA, buku tahunan, surat-surat tulisan tangan yang kusadari adalah milikku. Aku minta maaf. Aku harus jujur sekarang. Meskipun mungkin kamu akan membenciku setelah ini, ucap Raka. Aku menatapnya lekat-lekat. Maksudmu, aku dulu kakak kelas kamu. Angkatan 1 tahun di atas, aku teman dekat Yuda. Kadang nongkrong sama Nadine. Juga, jantungku berdegup tak karuan. Aku, salah satu dari mereka yang ikut menertawakan kamu dulu. Aku membeku. Waktu itu, aku ikut-ikutan. Karena gengsi, karena pengaruh lingkungan. Tapi, setelah kamu keluar dari reuni 5 tahun lalu, aku lihat ekspresi wajahmu dan, entah kenapa, aku gak bisa tidur selama berminggu-minggu. Aku sadar, aku ikut menyakiti seseorang yang gak pantas disakiti. Aku tak berkata apa-apa. Raka melanjutkan, aku cari tahu tentang kamu. Aku lihat kamu mulai usaha kecil-kecilan. Aku tahu, kamu gak punya banyak modal. Maka diam-diam, aku bantu. Aku kirim donasi, tanpa nama. Aku sewa jasa orang, buat bantu marketing kecil-kecilan. Aku hubungkan kamu ke beberapa supplier semua, pakai nama samaran. Dan waktu kamu mulai naik, aku baru berani mendekat sebagai partner bisnis. Mataku mulai berkokek-kokok. Kenapa kamu gak bilang dari dulu? Karena aku takut. Aku takut kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya. Kamu bakal benci aku. Tapi semakin hari, aku justru makin kagum. Kamu bukan hanya kuat, juga aku menutup wajahku dengan tangan. Sakit, bingung, tapi juga terharu. Bagaimana bisa seseorang dari masa kelamku justru menjadi bagian dari kesuksesanku? Malam itu, setelah semua tamu pulang dan ballroom mulai kosong, aku masih duduk diam. Aku butuh waktu untuk mencerna semuanya. Raka duduk di sampingku, tak berkata apa-apa. Lama kami terdiam, hingga akhirnya aku menoleh padanya. Aku gak tahu harus marah atau bersyukur, kataku. Aku paham, kamu pernah menyakitiku, tapi juga jadi alasan aku bisa sampai sejauh ini. Raka menarik napas dalam-dalam. Aku gak minta dimaafkan, Sal. Aku cuma gak mau bohong terus. Kalau kamu gak mau lihat aku lagi setelah ini, aku terima. Aku menatapnya. Aku benci bagian dirimu yang dulu, tapi aku gak bisa memungkiri. Kamu juga bagian dari perjuanganku sekarang. Ia menunduk. Aku berdiri, mengambil kotak berisi surat dan foto itu. Terima kasih karena sudah jujur. Dan, terima kasih karena sudah memperbaiki kesalahanmu dengan diam-diam. Aku melangkah keluar dari hotel malam itu dengan langkah ringan. Tidak, karena aku sudah memaafkan semuanya sepenuhnya. Tapi, karena aku tahu satu hal, memaafkan bukan berarti melupakan. Tapi memaafkan adalah bentuk kekuatan paling tinggi yang bisa dimiliki oleh seseorang yang pernah dihina habis-habisan. Dan aku Salsa, anak tukang becak itu kini menjadi simbol bahwa luka masa lalu tak selamanya harus dibalas dengan luka, tapi bisa diubah jadi cahaya. Beberapa hari setelah reuni itu, pikiranku masih dihantui banyak pertanyaan tentang Raka, tentang masa lalu, tentang diriku sendiri. Aku duduk di teras rumah sambil menyeduh teh hangat. Langit sore tampak teduh. Di sampingku, ayah duduk sambil membaca koran. Sesekali melirikku. Kenapa bengong terus, Sal? Tanyanya pelan. Aku tersenyum samar. Cuma mikir tentang orang yang dulu pernah nyakitin aku, tapi sekarang jadi orang yang bantuin aku bangkit. Ayah tertawa kecil. Manusia bisa berubah, nak. Dulu pun kamu sering nangis karena dihina. Sekarang kamu yang ngasih pekerjaan buat orang. Yang penting bukan siapa yang salah dulu,
Tapi siapa yang mau memperbaiki diri sekarang? Kata-kata ayah menamparku dengan lembut. Malam itu, aku memberanikan diri menghubungi Raka. Kami bertemu di sebuah kafe kecil, sederhana, seperti awal pertemuan kami dulu, tapi kali ini tanpa rahasia, tanpa kedok. Aku masih belum bisa memaafkan. Kamu sepenuhnya Rak, kataku terus terang. Raka mengangguk. Aku ngerti. Tapi, aku juga nggak bisa bohong kalau aku lihat perubahan besar dalam dirimu. Dan, kalau bukan karena kamu bantu dari jauh, mungkin aku nggak berdiri seperti sekarang. Ia menatapku penuh harap. Jadi, apa kamu mau mulai? Story AWAL. Tapi dengan jujur, tanpa masa lalu yang disembunyikan, aku diam sejenak, lalu mengangguk. Mungkin ini bukan soal memaafkan secara penuh, tapi soal memilih untuk tidak membawa luka lama ke masa depan. Hubunganku dengan Raka tak serti-merta, menjadi indah seperti dongeng. Tapi kami belajar memahami, saling jujur, saling tambah. Sementara itu, Nadine dan gengnya menghubungiku beberapa kali lewat media sosial. Beberapa minta maaf dengan cara yang agak dibuat. Beberapa bahkan menyebut namaku di postingan mereka seperti ingin numpang tenar. Aku menanggapi semua itu dengan diam. Karena diam ternyata lebih keras dari balasan apapun. Aku tetap memilih fokus pada yang nyata, keluargaku, usahaku, dan orang-orang yang benar-benar peduli. Dan aku tahu, kini waktunya aku berjalan ke depan, bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk membuktikan bahwa aku lebih dari itu. Pagi itu, aku berdiri di depan pintu gerai pusat sajian salsa yang baru saja direnovasi. Di atas pintu, plakat besar terpampang. Dari dapur kecil, untuk dunia yang besar, aku tersenyum. Bukan karena plakatnya, tapi karena memori yang tiba-tiba melintas begitu jelas. Seorang gadis SMA dengan seragam lusuh, sepatu robek, dan bekal yang sering tak ada. Gadis itu pernah menangis karena dihina, pernah merasa ingin menghilang dari dunia, tapi hari ini, dia berdiri di sini. Aku, Salsa, anak tukang becak, perempuan yang pernah dianggap tidak layak apa-apa. Kini aku mempekerjakan lebih dari 20 orang, menggaji mereka dengan layak, dan bahkan membuka pelatihan UMKM gratis untuk para ibu rumah tangga di sekitar tempat tinggalku. Bukan karena aku ingin pamer, tapi karena aku tahu rasanya berjuang dari nol. Dalam satu sesi pelatihan, seorang ibu bertanya, "Bu Salsa, kalau ibu bisa balik ke masa lalu dan ketemu versi kecil ibu mau bilang apa?" Aku tersenyum. Aku akan bilang, "Jangan takut, dihina. Justru dari sana, kamu akan belajar berdiri." Setelah sesi selesai, aku duduk di mobil, membuka ponsel, dan menulis caption sederhana untuk foto gerai baruku. Dulu mereka tak percaya padaku, tapi aku percaya pada diriku sendiri. Dan itu cukup. Reuni, ejekan, luka masa lalu, semua itu kini menjadi bagian dari cerita yang tak ingin kuhapus. Karena dari sanalah kekuatanku lahir. Kini, ketika orang menyebut namaku, mereka tak lagi ingat aku anak siapa. Mereka ingat apa yang kulakukan, apa yang kubangun, dan apa yang kubawa untuk orang lain. Aku bukan lagi Salsa yang dulu, tapi aku tetap anak ayah, anak tukang becak, dan aku bangga